Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Hardianti dengan NIM 19040100035. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kation dan anion. Yang kation yaitu tentang karakterisasi fisik bubur bayi instan dari tepung ubi jalar ungu terfortifikasi zinc. Pendahuluan. Hasil penelitian oleh Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI kepada 661 anak di 5 sekolah dasar negeri di Jakarta Timur menunjukkan 98,6% anak sekolah hanya mendapatkan nutrisi seng 80% dari rekomendasi harian yang dianjurkan menurut Hidayat 1999. Data tersebut menunjukkan bahwa defisiensi zinc merupakan suatu permasalahan yang patut untuk didiskusikan, penanganan, dan pencegahannya. Defisiensi zinc menurunkan daya imun, meningkatkan resiko terkena infeksi, menghambat pertumbuhan dan kecerdasan pada anak, serta menurunkan nafsu makan pada anak. Teknologi fortifikasi merupakan salah satu alternatif penambahan zinc ke dalam suatu bahan makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh balita. Pada balita, fortifikasi zat besi dapat dilakukan pada makanan pendamping, ASI atau MPASI. MPASI diberikan kepada bayi berusia lebih dari 6 bulan karena ASI tidak cukup untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi bayi. Ubi jalar ungu memiliki komposisi beta-karoten 15 kali lebih banyak dibandingkan dengan wortel dan memiliki kandungan antosianin yang lebih tinggi sekitar 110-210 mg per 100 gram tepung bila dibandingkan dengan jenis ubi jalar lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, bahan-bahan yang digunakan dari penelitian ini yaitu menggunakan ubi jalar lokal yang diperoleh dari Semarang, Jawa Tengah. Fortifikasi zinc yang digunakan bersumber pada zinc oksid yang berlabel atau bermerek. Air dimineralisasi diperoleh dari hasil produksi laboratorium, proses jurusan teknik kimia Undip. Kemudian pembuatan tepung ubi jalar. Ubi jalar ungu yang sudah disortir kemudian direndam dalam larutan sodium bisulfit untuk mencegah terjadinya browning dan diiris tipis menggunakan pisau hingga ketebalan kurang lebih 1 mm. Ubi jalar ungu dikeringkan menggunakan inkubator dengan suhu 40 derajat Celcius selama 10 jam. Hasil pengeringan kemudian dimasukkan ke dalam grinder untuk menjadi tepung. Tepung kemudian diayak menggunakan slaving hingga diperoleh tepung dengan ukuran 60 mesh. Kemudian, fortifikasi zinc dan pembuatan bubur instan bayi. Tepung ubi ungu yang sudah jadi ditambahkan air, dimineralisasi dengan perbandingan 1:1 dan fortifikasi ZNO sesuai dengan variabel 3,5 mg, 4,25 mg, 5,25 mg, dan 6 mg. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam tangki berpengaduk hingga homogen dan membentuk sluri. Sluri dikeringkan menggunakan alat oven selama 2 jam. Hasil pengeringan yaitu flake selanjutnya dihancurkan dan diayak dengan shaving 60 mesh. Kemudian analisis daya rehidrasi. Sampel sebanyak 1 gram ditambah 10 ml air dan diaduk. Didiamkan 30 menit pada suhu kamar. Selanjutnya campuran tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat sentrifuga dengan kecepatan 3500 rpm selama 30 menit. Daya dehidrasi dihitung dengan persamaan 1. Nah, jadi daya rehidrasi itu mili dibagi gram sama dengan A dikurangi B dibagi C. Nah, keterangannya A itu untuk volume air mula-mula, kemudian B volume supernatan, kemudian yang C bobot sampel. Selanjutnya densitas kamba. Gelas ukur 100 ml ditimbang, kemudian sampel dimasukkan ke dalamnya sampai volume mencapai 100 ml. Usahakan pengisian tepat tanda dan jangan dipadatkan. Gelas ukur berisi sampel ditimbang
dan selisih bobot menyatakan sampel per 100 mili, densitas kamba dinyatakan dalam gram per mili. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Untuk penampilan fisik, produk bubur bayi instan menggunakan ubi jalar ungu sebagai bahan baku. Ubi jalar memiliki keanekaragaman warna sesuai dengan komposisi bahan penyusunnya. Ubi jalar ungu memiliki warna alami ungu karena memiliki kandungan beta-karoten dan antosianin, sekitar 110-210 mg per 100 gram tepung yang tinggi. Pada tahap pembuatan tepung, irisan ubi jalar ungu direndam ke dalam larutan natrium metabisulfit sebelum dimasukkan ke dalam oven. Proses perendaman ini dimaksudkan untuk mencegah browning, sehingga tepung dan bubur bayi instan yang dihasilkan tetap berwarna ungu. Ada pada gambar 1A. Tahap pembuatan bubur bayi siap saji dilakukan dengan memberikan air panas 70-80%. Bubur bayi siap saji memberikan warna ungu yang lebih tua dibandingkan dengan warna pada tepung bubur bayi instan pada gambar 1B. Nah, ini untuk gambar yang 1A itu bubur bayi instan yang terfortifikasi zinc. Kemudian gambar 1B yaitu bubur bayi instan yang telah diseduh. Nah, untuk densitas kamba, analisis densitas kamba dilakukan pada bubur bayi instan berbasis ubi jalar ungu yang telah terfortifikasi zinc. Perubahan nilai densitas kamba pada bubur bayi instan tersebut ditunjukkan oleh gambar 2. Secara umum, terdapat penurunan nilai densitas kamba pada bubur bayi terfortifikasi zinc dibandingkan dengan bubur bayi instan tanpa fortifikan. Bisa dilihat ya pada gambar yang selanjutnya. Nah, ini densitas kamba pada bubur bayi instan pada penambahan konsentrasi zinc yang berbeda. Seperti ini grafiknya. Nah, untuk densitas kamba, analisis densitas kamba dilakukan pada bubur bayi instan berbasis ubi jalar ungu yang telah terfortifikasi zinc. Perubahan nilai densitas kamba pada bubur bayi instan tersebut ditunjukkan oleh gambar 2. Secara umum, terdapat penurunan nilai densitas kamba pada bubur bayi terfortifikasi zinc dibandingkan dengan bubur bayi instan tanpa fortifikan. Bisa dilihat ya pada gambar yang selanjutnya. Nah, ini densitas kamba pada bubur bayi instan pada penambahan konsentrasi zinc yang berbeda. Seperti ini grafiknya. Kemudian untuk daya rehidrasinya, bubur bayi instan yaitu bubur yang sebelumnya telah diolah dan dikeringkan akan mengalami proses rehidrasi pada saat bubur bayi instan tersebut diseduh dengan air panas. Keberhasilan tersajinya bubur bayi instan siap santap adalah terbukanya pori-pori tepung bubur bayi instan sehingga memiliki daya rehidrasi tinggi dan waktu rehidrasi sesingkat mungkin. Jenis bahan dasar dan komposisi kimia merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya rehidrasi suatu produk instan. Nah, jadi kesimpulannya, produk bubur bayi instan yang dihasilkan memiliki warna ungu alami sesuai dengan warna dari ubi jalar ungu. Penambahan variasi konsentrasi zinc tidak menunjukkan perubahan nilai densitas kamba, yaitu 0,600 sampai 0,691 gram per mililiter dan daya rehidrasinya 2,2 sampai 2,8 ml per gram yang signifikan. Fortifikasi zinc pada bubur bayi instan dapat menurunkan densitas kamba dan meningkatkan daya rehidrasi bila dibandingkan dengan bubur bayi instan tanpa fortifikan, yaitu 0,866 gram per mililiter dan 2 ml per gram. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang identifikasi borak dalam bakso di Kelurahan Bahagia, Bekasi Utara, Jawa Barat dengan metode analisa kualitatif. Untuk pendahuluan. Nah, makanan olahan yang beredar saat ini seharusnya diolah dengan memperhatikan keamanan dan kebersihannya agar tidak terkontaminasi oleh bahan berbahaya atau oleh mikroba lainnya. Bahan yang sering dicampurkan ke dalam pembuatan bakso adalah bahan penyedap rasa, bahan pengawet, dan bahan pengenyal.
Bahan pengawet berbahaya yang sering digunakan pada bakso adalah boraks. Boraks berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, boraks berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Penambahan boraks bertujuan untuk menambah kerenyahan, meningkatkan kekenyalan, memberi tekstur padat, dan memberikan rasa gurih serta bersifat tahan lama, terutama pada makanan yang mengandung pati atau terigu. Bakso yang dijual pada warung bakso di Kelurahan Bahagia, Bekasi Utara, Jawa Barat, memiliki rasa yang kenyal, tahan lama, dan tidak mudah basi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Menkes per 988, borak dinyatakan sebagai bahan berbahaya dan dilarang untuk digunakan dalam pembuatan makanan, menurut Depkes 1998. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, perlu melakukan identifikasi terhadap bakso yang dijual pada warung bakso di Kelurahan Bahagia, Bekasi Utara, Jawa Barat. Metodologi penelitian. Nah, bahan-bahan yang digunakan yaitu sampelnya bakso, kemudian AgNO3 0,1, BaCl2, H2SO4, metanol, Na2B4O7, 10H2O 0,1%. Nah, prosedur pembuatan sampel bakso untuk analisis kualitatif. Yang pertama, sampel dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian dihaluskan sampai halus dengan menggunakan mortir dan stamper. Lalu ditambahkan aguade secukupnya, rendam hingga 24 jam. Kemudian saring dan ambil filtratnya untuk diidentifikasi dengan metode analisa kualitatif. Kemudian, pengujian kualitatif dengan menggunakan kertas kunyit atau turmeric. Nah, yang pertama, kunyit segar diparut, kemudian saring dan ambil airnya. Lalu, celupkan kertas saring ke dalam larutan kunyit bolak-balik hingga merata pada seluruh permukaan kertas saring. Kemudian disimpan di atas papan untuk dikeringkan di bawah terik matahari hingga kering. Lalu diteteskan sampel kertas kunyit, kemudian diamati perubahannya. Jika mengandung boraks, maka kertas akan berubah menjadi warna jingga dan merah kecoklatan. Selanjutnya, pengujian kualitatif dengan menggunakan larutan BaCl2. Langkah-langkahnya, filtrat sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan barium klorida. Kemudian, jika terjadi endapan putih, maka sampel positif mengandung boraks. Nah, pengujian kualitatif dengan menggunakan larutan AgNO. Langkah-langkahnya, filtrat sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan larutan perak nitrat, kemudian jika terbentuk endapan putih, maka bakso mengandung boraks. Selanjutnya, untuk pengujian kualitatif dengan menggunakan H2SO4 pekat dan metanol, ini atau uji nyala api. Nah, langkah-langkahnya, sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam cawan porselin, tambahkan 1 ml H2SO4 pekat, tambahkan 5 ml metanol, kemudian dicampur. Selanjutnya nyalakan dengan api. Jika nyala api hijau, maka sampel mengandung boraks. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil identifikasi boraks pada sampel bakso secara kualitatif dapat dilihat pada tabel 1. Seperti pada gambar. Selanjutnya, data pengujian hasil uji kualitatif bakso dapat dilihat pada tabel 1 di atas. Sampel yang mengandung boraks setelah dilakukan uji nyala api akan terbentuk nyala api berwarna hijau yang disebabkan oleh terbentuknya metil borat atau etil borat. Reaksinya yang terjadi adalah sebagai berikut. H3BO3 ditambah 3CH3OH membentuk BOCH3 ditambah 3H2O. Hasil pengujian warna dengan kertas turmeric menunjukkan bahwa sampel bakso tidak mengandung boraks. Sampel yang mengandung boraks setelah dilakukan uji dengan kertas turmeric akan berwarna coklat kemerahan.
Hasil pengujian warna dengan agen O3 menunjukkan bahwa ada beberapa sampel bakso yang positif boraks. Sampel yang mengandung boraks setelah diuji warna dengan agen O3 akan menghasilkan endapan putih perak metaborat, AgBO2 dari larutan boraks yang cukup pekat, yang larut baik dalam larutan amonia encer maupun dalam asam asetat. Dengan mendidihkan endapan dengan air, endapan dihidrolisis sempurna dan diperoleh endapan coklat perak oksida. Endapan coklat perak oksida dihasilkan langsung dalam larutan-larutan yang sangat encer. Nah, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. B4O72- ditambah 4Ag+ ditambah H2O membentuk endapan 4AgBO2 ditambah 2H+. Kemudian, endapan 2AgBO2 ditambah 3H2O membentuk endapan Ag2O ditambah 2H3BO3. Larutan akan terbentuk endapan jika ada larutan boraks yang cukup pekat, sedangkan kadar boraks dalam sampel tersebut belum diketahui. Nah, ditakutkan adanya faktor lain terbentuknya endapan. Hasil pengujian warna endapan BaCl2 menunjukkan sampel bakso tidak mengandung boraks. Sampel yang mengandung boraks setelah diuji warna dengan BaCl2 akan menghasilkan endapan putih barium metaborat dari larutan-larutan yang cukup pekat. Endapan larut dalam reagensia berlebih, dalam asam-asam encer, dan dalam larutan garam-garam amonium. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. B4O72- ditambah 2Ba2+ ditambah H2O menjadi endapan 2BaBO2 ditambah 2H+. Ini ada ciri-ciri yang bisa dilihat untuk membedakan antara bakso yang mengandung boraks dan yang tidak. Yang pertama, bakso mengandung boraks lebih kenyal dibanding bakso tanpa boraks. Yang kedua, bakso mengandung boraks bila digigit sedikit lebih keras dibandingkan bakso tanpa boraks. Yang ketiga, bakso mengandung boraks tahan lama atau awet selama 3 hari, sedangkan yang tidak mengandung boraks dalam 1 hari saja sudah berlendir. Yang keempat, bakso mengandung boraks warnanya tampak lebih putih tidak merata. Bakso yang aman berwarna abu-abu segar, merata di semua bagian, baik di pinggir maupun di tengah. Yang kelima, bakso mengandung boraks baunya terasa tidak alami, ada bau lain yang muncul. Kemudian yang keenam, bila dilemparkan ke lantai akan memantul seperti bola bekel. Menurut Putra 2009. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan uji organoleptik dari bakso yang diambil dari 15 warung yang tersebar di Kelurahan Bahagia, Bekasi Utara, berdasarkan pengujian menggunakan nyala api, 15 sampel negatif, yang berarti tidak teridentifikasi adanya kandungan senyawa bahan kimia boraks. Pengujian warna menggunakan kertas kunyit turmerik, 15 sampel negatif, yang berarti tidak teridentifikasi adanya kandungan senyawa bahan kimia boraks. Pengujian warna menggunakan BaCl2, 15 sampel negatif yang berarti tidak teridentifikasi adanya kandungan senyawa bahan kimia boraks. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.